Pak Jokowi itu bener loh. Jadi Mas Kaisang di IKN, terus kakaknya kan Pak Wapres katanya juga ditugaskan sama Pak Prabowo di IKN kan. Nah Pak Jokowi jatah rumahnya itu pindah ke IKN. Iya benar juga ya. Ada satu kriteria pemimpin yang sebelumnya nggak ada dalam survei, tiba-tiba muncul pasca pilpres. Yaitu, jadi kan pertanyaannya kriteria pemimpin seperti apa yang akan Anda pilih? Sebelum pilpres itu jawabannya merakyat, tegas, taat beribadah, jujur, punya program-program bagus, anti korupsi. Nah sekarang muncul yang baru. Saya akan memilih pemimpin yang memberi hadiah. Giveaway. Nah, dulu ini kan pertanyaan sebenarnya serius gue. Ya gitu. Jadi maksud gue orang-orang itu yang kualitas nomor satu nih ya, males gitu maju ke pilkada. Jadi akhirnya, jadi yang sure banget itu suara paling banyak. Kemudian niat banget maju pilkada meninggalkan DPR tuh, yang gue tahu tuh cuma Airin. Airin tuh suara banyak banget. Cuma dia udahlah, gue tinggalin gue untuk Banten nih. Karena udah yakin di Banten dia kayaknya kan tinggi, rasa kan? Patriotisme lokal kebantenannya itu kan pasti membuat masyarakat Banten tuh terenyuh juga. Airin mau meninggalkan suara terbanyaknya itu di DPR demi kita. Jadi kayak kuat banget. Tapi yang lain-lain ngeri bos, ngeri buat apa? Misalnya nih, Bidi kemarin ini kan lagi proses ya, terus ternyata lolos. PDI Perjuangan memberikan surat tugas, Didi maju aja lah di Magelang misalnya, atau di Kebumen gitu. Kandang lu mana sih kemarin? Oke teman-teman, balik lagi di channel kita Neutral. Kali ini kita membahas lagi politik yang mengusung atau yang dikatakan bahwa Jokowi ini melakukan begini dan begitu. Dan oleh sebab itu, teman-teman, mari kita saksikan bersama seperti apa komentar dari saudara-saudara kita. Hendy Satrio, Jokowi panik dan takut kalah lagi dari Anies. Ada kepanikan yang melandasi Presiden Joko Widodo melakukan manuver politik dengan ikut campur dalam peta pertarungan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Pendiri kelompok kajian dan diskusi opini publik Indonesia atau Kedai Kopi, Hendy Satrio alias Hensat, memandang Jokowi panik dengan kehadiran Anies Baswedan yang telah diusung Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024. Kepanikan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan pengalaman Pilkada DKI 2017 silam, Anies mampu mengalahkan pertahanan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang disinyalir ikut didukung Jokowi. Kenapa panik? Ya, karena memang rakyat Indonesia itu dalam memilih pilihan susah ditebak. Pilkada DKI Jakarta misalnya, itu diunggulkan Ahok tapi ternyata Anies yang menang, kata Hansat kepada kantor berita politik. Oleh karenanya, Hansat menilai cawe-cawe Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 tak lepas dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta yang memenangkan Anies. Cawe-cawe Presiden Jokowi makin kentara dengan mengendorse Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto melalui koalisi besar serta mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Negara beberapa waktu lalu. Sampai saat ini Jokowi arah atau dukungan jelasnya ke Ganjar Pranowo. Ya, kalau beliau mau aman ya main dengan satu pasang lagi, dengan pasangnya Pak Prabowo, kata juru bicara Anies Baswedan ini. Pengamat politik nilai perlu ada simbol gerakan rakyat tolak kecurangan pemilu 2024. Hendy Satrio, pengamat politik, mengaku dirinya agak sulit
mengharapkan netralitas aparat negara apabila melihat salah satu kandidat pilpresnya adalah anak presiden yang sedang berkuasa saat ini. Kita harus siap-siap kalau pada kenyataannya pemilu 2024 tidak netral. Nanti saya malah diketahuan karena berharap aparat negara netral. Kalau memang presiden mau netral, seharusnya saat makan siang bareng capres, Jokowi berkata kepada Prabowo, untuk menjaga netralitas maka saya tidak izinkan Gibran mendampingi Prabowo dan mempersilahkan Prabowo mencari capres lain, kata Hendy Satrio atau Hensat dalam konferensi pers dan diskusi media bertajuk perusakan baliho Ganjar Sumut yang digelar media center TPN Ganjar Mahfud. Menurut Hensat, apabila menggunakan analogi sederhana, maka pihak yang melakukan kecurangan itu biasanya adalah pihak yang sebenarnya lemah dan pastikan dia melakukan kecurangan karena tahu dirinya akan kalah, sehingga untuk mencapai kemenangan harus lewat jalan curang, kata pendiri lembaga survei kedai kopi itu. Hensat mengatakan, sebaiknya apabila ada pihak yang takut terjadinya kecurangan, maka biasanya dia adalah pihak yang sebenarnya kuat. Oke, sekian saja dulu pembuatan video kita kali ini teman-teman, dan jangan lupa dukung terus supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video berikutnya, dan terima kasih.